adalah tools untuk membantu kita menentukan support dan resistannya. Oke, jadi sekarang kita lihat chartnya. Nah, di sini kita lihat ya, dia mantul di support 6. Oke, selamat datang lagi di ini nama programnya apa ya? Pokoknya playlist basic trading ya. Jadi kita akan menggunakan salah satu tools yang banyak digunakan oleh trader, yaitu adalah Fibonacci Retracement. Nah, sebenarnya Fibonacci itu ada banyak ya. Ada Fibonacci Time Zone, ada Fibonacci Fan, ada Fibonacci Arc, dan lain-lain. Oke. Tapi yang paling sering digunakan itu adalah Fibonacci Retracement. Nah, tapi sebelumnya itu apa maaf. Tapi sebelumnya itu apakah yang dimaksud dengan Fibonacci Retracement ini? Nah, jadi Fibonacci ini adalah, nah ini dia ya. Jadi dia ditemukan oleh ahli matematikawan pada abad ke-13 yang bernama Leonardo Fibonacci. Ya, jadi Fibonacci itu diambil dari nama penemunya tersendiri. Nah, jadi Leonardo Fibonacci ini dia meneliti deretan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13 dan seterusnya dan dia menemukan setiap angka dalam deretan ini merupakan penyublahan dari dua angka sebelumnya. Nah, ternyata rasio dari angka-angka ini sesuai dengan ukuran alami dari hal-hal yang ada di alam. Tidak terkecuali dengan pasar keuangan. Nah, jadi gagasan ini atau teori ini mengubah atau menjadi sesuatu angka atau rasio emas yang sering digunakan oleh para trader di bursa saham atau stock market. Nah, jadi dia seperti rumah siput ini ya. Jadi dia ada rasionya gitu. Nah, rasionya ada kelipatan dari angka-angka sebelumnya gitu. Oke, jadi langsung saja kita ini apa ya? Asal muasal bagaimana Fibonacci itu terbuat gitu. Jadi dia dari matematikawan yang sangat terkenal. Oke. Nah, jadi bagaimana cara menggunakan Fibonacci ini ya? Sebenarnya cara menggunakan itu cukup simpel ya. Kalian bisa ketika nih ya, ingat dia ada dua kondisi. Kalian bisa memakainya ketika kondisinya lagi uptrend seperti ini, atau kondisinya lagi downtrend seperti ini. Nah, ketika uptrend seperti ini, kalian tarik garisnya dari bawahnya, dari low, dari titik terendahnya sampai ke titik paling tingginya. Oke, nah ini cara yang pertama. Jadi kalian ini arahnya dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan ya. Nah, ini polanya seperti ini ya, ke atas gini. Nah, ini ketika sahamnya uptrend. Ingat ya, menarik garis ini juga sangat penting gitu. Sangat penting untuk menentukan support dan resistannya. Karena kita menggunakan Fibonacci ini adalah tools untuk membantu kita menentukan support dan resistannya. Oke, jadi sekarang kita lihat chartnya. Nah, di sini kita lihat ya, dia mantul di support 61,8%. Nah, jadi ini sangat kuat ya tools Fibonacci ini sangat kuat digunakan, bahkan walaupun dia sudah tua gitu atau sudah lama atau sudah usang, tetapi masih banyak yang menggunakan tools Fibonacci Retracement ini. Nah, jadi kita bisa lihat di sini dia terjadi pemantulan atau rebound di support 61,8% ini. 61 lah kalau kita nyebutnya. Nah, dan dia menembus resistannya di 38,2. Nah, ini ketika uptrend ya. Jadi kalian bisa melihat fullback dia. Fullback. Jika uptrend ini kalian ingin melihat koreksi dia itu sampai kemana gitu. Nah, koreksi dia sampai kemana, maka kalian bisa buy ketika ada pantulan gitu. Nah, titik pantulnya itu yang kalian buy. Nah, yang kedua adalah ketika sahamnya itu koreksi atau sedang downtrend. Nah, tinggal dibalik ya. Kalau ini tadi di sini apanya? Kalau ini dari atas ke bawah sini dan polanya agak kayak gini ya. Nah, di sini ada titik 38, sedangkan di atasnya 61 ya. Berbalik dengan tadi, kok tadi angkanya berbeda ya. Kalau sini 61 yang di atas, 38 di bawah. Nah, sedangkan ini yang 61-nya yang di bawah dan 38-nya yang di atas. Nah, sebenarnya ini sangat berpengaruh ya nanti. Karena kenapa? Karena di sini kita melihat dia tuh dia ada level-level selanjutnya gitu penurunan. Jika ternyata support ini tuh tembus gitu, ada di 127 atau 161. Nah, itu. Sedangkan kalau dia lagi
downtrend gini, kita ingin melihat pantulannya itu sampai kemana dia. Bahkan kemungkinan bakal menembus lebih daripada resisten ini. Nah, makanya di atasnya ini ada lanjutan lagi 127 dan 16018. Oke, kalau misalnya kita memakai aplikasi MA Broker, dia otomatis ya ubah sendiri gitu. Kalau misalnya kita tarik seperti ini, dia angka-angka rasio Fibonacci atau rasio emasnya ini dia otomatis terubah sendiri. Sedangkan kalau kita memakai website bawaan seperti TradingView atau Investing, mana nih? Coba kita buka TradingView ya, yang lebih terkenal gitu. Nah, kita akan menggunakan saham yang sama, yaitu saham BBNI. Nah, ini hanya contoh aja ya. Kita menggunakan saham BBNI. Tidak ada maksud untuk apa-apa. Oke, kita tunggu saham BBNI. Nah, ini BBNI. Kita hapus dulu apa ini indikator-indikator ya supaya lebih jelas gitu ya. Oke. Wah, ini sudah saya bikin ya. Kita hapus dulu. Oke. Nah, jadi ketika kita menggunakan Fibonacci ini, yang bedanya kalau misalnya TradingView ini, ketika kita menarik garisnya dari bawah ke atas itu, belum diokekan. Nah, ketika ini dia seperti yang tadi ya, kita ingin melihat penurunannya sampai kemana. Nah, di sini penurunannya gitu. Nah, sama ya angkanya seperti yang tadi. Cuman bedanya adalah ketika kita otomatiskan ke sini, maka dia tidak mengalami perubahan gitu. Tidak otomatis seperti tadi. Kalau AMI Broker tadi kan otomatis ke atas gitu ya ini ya. Angka 0,3082-nya ini dia berbalik arah menjadi yang ke bawah, sedangkan 0,61-nya ini menjadi ke atas gitu. Nah, itu saja sih perbedaannya. Jadi ketika kalian menggunakan TradingView atau Investing yang sudah otomatis seperti ini atau yang lebih simple seperti ini, kalian itu menariknya jangan sama ya. Jadi kalian harus menarik ulangnya. Menarik ulangnya dari atas nah ke bawah gini. Jadi dia tidak otomatis seperti MA Broker. Oke, paham ya? Nah, ketika gini, ketika dia downtrend, maka nariknya dari atas ke bawah untuk melihat sampai mana titik targetnya. Kalau kalian suka beli ketika downtrend gitu, nah ini cocok ya. Sedangkan ketika uptrend, kalian bisa menggunakan dari bawah ke atas. Oke, itu dia. Bedanya adalah dia jika kita menggunakan TradingView atau Investing ini dia tidak otomatis, sedangkan kita menggunakan MA Broker maupun Metastock ya. Metastock juga dia otomatis. Nah, jadi yang betul itu adalah seperti MA Broker ini. Kalau MA Broker ini kalian mau tarik seperti apapun sudah betul ya. Nah, tinggal menentukan swingnya lagi, titik terendah dan titik tertingginya lagi yang perlu kalian perhatikan gitu, atau berdasarkan time frame kalian berapa gitu. Kalau misalnya kalian pakai yang weekly, misalkan pemain bulanan gitu yang agak lama, nah kalian bisa lihat sini dari titik mana kalian mau ngambil ya, dari titik sini ya, tergantung time frame lagi ya. Nah, jadi kalian bisa menggunakan titik ini untuk jadikan support dan resistennya. Nah, jadi time frame itu penting juga ya untuk menentukan support dan resistennya. Nah, maka ini akan berbeda lagi ya dengan yang ini. Kalau kalian apa ya? Nah, di sini juga ya. Di titik ini dia tidak mampu menembus resistennya gitu. Dan di bagian sini dia tertahan juga. Nah, di sini dia tertahan. Ya, ini krisis ya. Crash market. Nah, dia sampai ke titik ini. Nah, jadi ini adalah rasio emasnya Fibonacci. Nah, di sini juga ya. Dia tidak mampu. Di sini kan ada ini ya, kenaikan, tetapi dia tidak mampu menembus 38,2 ini. Nah, jadi itu saja video kali ini tentang pembahasan Fibonacci retracement. Semoga kalian paham cara menggunakannya.
Dan juga ini bisa menjadi titik kalian untuk buy maupun titik kalian jual untuk sell. Jadi target kalian lah itu istilahnya. Kalian menargetkan di 38, 50 atau 61 gitu. Kalian ingin menjual atau membelinya. Oke, itu saja video kali ini. Like jika Anda suka, dislike jika Anda tidak suka. Share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.